Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Jilul Qur'aniul Farid, Magister Humaniora. Teman-teman biasa memanggil saya Farid. Saya adalah alumni Jogja, tepatnya di kampus Universitas Ahmad Dahlan. Adalah kampus saya tempat berpendidikan S1, kemudian saya melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. S1 saya mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Arab, kemudian di strata 2 jurusan yang sama, linier. Pada tahun 2013 saya berangkat dari Dompu menuju Jogja, kemudian mengakhiri masa studi S1 saya pada tahun 2017. Kurang lebih 4 tahun saya menyelesaikan pendidikan. Dan pada tahun 2018, alhamdulillah saya melanjutkan studi yang sama, jurusan yang sama maksud saya, dan lulus pada tahun 2022. Kalau pada S1 masa studi saya pas 4 tahun, tetapi di S2 agak molor karena ada beberapa problem. Saya pernah mengambil cuti di 1 semester, makanya agak telat saya menyelesaikan S2. Kemudian selain aktivitas pendidikan, saya punya aktivitas lain, yaitu masuk di organisasi pecinta alam yang bernama Madapala. Madapala itu kepanjangannya Mahasiswa Ahmad Dahlan Pecinta Alam. Pada waktu semester 3, semester 1, semester 2, saya belum tergabung di organisasi. Ya, aktivitas saya hanya pagi harinya ya pergi kuliah, kemudian selesai jam kuliah ya balik ke kos, kemudian bergabung dengan teman-teman. Nah, kemudian pada memasuki semester 3 saya berpikir untuk membangun aktivitas lain selain kuliah, yaitu aktivitas organisasi, dan saya kepikiran untuk masuk di dunia pecinta alam. Nah, dari perjalanan saya di Madapala itu dari 2014 sampai saya hengkang dari Jogja 2022. Saya pernah menjadi pengurus, kemudian selama kurang lebih 2 tahun ya tidak mudah untuk aktif di Madapala. Waktu itu pengalaman saya di Madapala, pertama kali masuk kami melalui kaderisasi. Kalau dalam istilah anak-anak Mapala itu diklatsar. Kami waktu itu berjumlah 23 orang. Kemudian pada tahapan-tahapan pendidikan selanjutnya ya hanya tersisa 7 orang. Jadi istilahnya kami ini berhasil melewati seleksi alam. Ya, itu istilah yang terkenal kami gunakan di dunia pecinta alam. Bicara soal pecinta alam, itu mungkin orang-orang luar melihat aktivitas kami hanya naik gunung, lalu bersenang-senang di alam bebas. Sebenarnya tidak juga. Ya, saya di Madapala, selain aktivitas kami di alam bebas, di rimba, kami juga konsen untuk menangani laka-laka gunung. Misalnya kalau ada pendaki yang hilang di gunung atau yang tersesat, nah disitulah peran pecinta alam yang terkoneksi dengan SAR, kemudian BPBD, ya lembaga-lembaga yang bergerak di bidang itu. Kemudian selain itu, aktivitas di Mapala juga bergerak di bidang kemanusiaan. Contoh kemarin
di Cilacap itu ada longsor ya. Kita mengutus anggota kita untuk melakukan bantu-bantu di sana, misalnya seperti volunteer untuk membersihkan yang perlu dibersihkan. Kemudian juga begitupun dengan bencana-bencana lain seperti tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Jadi seperti itu. Ya kita bergeraklah di bidang-bidang kemanusiaan juga, seperti itu. Humaniora itu sebenarnya ilmu budaya. Ilmu-ilmu yang bersentuhan dengan nilai-nilai kemanusiaan, mencakup ilmu filsafat, seni, kemudian bahasa yang lainnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara humaniora itu luas, sebenarnya itu dia sangat berkaitan erat dengan ilmu-ilmu sosial. Cuman karena perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, sehingga ilmu humaniora dengan ilmu sosial dia punya kajian tersendiri. Jadi seperti itu. Aktivitas sekarang saya mengabdi di salah satu sekolah tinggi agama Islam Al-Amin Dompu sebagai dosen tetap di pendidikan bahasa Arab. Ya, saya kurang lebih hampir 2 tahun di situ. Dan kemudian aktivitas yang lainnya masih juga di dunia pendidikan sebagai tenaga pengajar di Pondok Pesantren Utsman bin Affan di tingkatan SMP-nya. Saya mengajar bahasa Arab juga. Jadi seperti itu. Saya pikir anak muda sudah harus sadar dengan politik. Jangan menunggu tua baru sadar dan terjun di dunia politik. Ya, ketika Anda merasa produktif, usia Anda matang, ya apa salahnya terjun di dunia politik? Jangan menunggu tua, karena belajar sedari awal itu lebih baik daripada terlambat. Value anak muda. Anak muda, saya mengutip pernyataan Dr. Gamal Albin Said. Anak muda itu ibarat matahari pukul 12. Paling terang, paling panas, dan paling membara. Maka ciptakanlah karya-karya yang mempesona, mumpung kamu masih di usia produktif. Ya politik menurut saya adalah tempat belajar, kemudian tempat kita untuk mencari pengalaman. Selain itu, politik itu adalah seni. Kalau menurut Otto von Bismarck, politik is the art of possibility. Ya, politik itu adalah seni dalam berbagai kemungkinan. Ya, maka anak muda menurut saya paling relevan ketika dia terjun di dunia politik. Karena anak muda masih secara pikiran masih alami, secara semangat masih menggebu-gebu, ya fleksibel. Masa depan juga masih cerah, masih bisa digembleng. Anak muda. Katakan anak muda itu dia belum punya banyak pengetahuan politik. Ya, dengan dia masuk ke dalam dunia politik atau menjadi simpatisan politik atau masuk menjadi kader partai, di situ dia akan belajar banyak hal. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu malu untuk terjun di dunia politik. Jadi seperti itu. Sangat penting karena zaman sekarang memberikan ruang sebebas-bebasnya untuk anak muda berkuasa. Karena di era mutakhir ini ya, kita hidup berdampingan dengan digitalisasi, ya proses digitalisasi. Nah, yang tahu tentang digital, yang dekat dengan digital, ya anak muda yang mau belajar
tentang pemahaman digital ya anak muda. Ya. Kalau kalangan-kalangan tua, saya pikir semangatnya masih ada. Masih ada. Saya tidak mengeneralisir ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan anak muda, yaitu lebih relevan menurut saya. Ya, anak muda itu lebih fleksibel dalam menerima kemajuan. Dalam sejarah Islam, kita pernah punya tokoh pemuda yang sangat terkenal, yang sangat masyhur, yaitu dia bernama Muhammad Al-Fatih. Dia sebagai seorang khalifah Utsmaniyah pada saat itu. Pada usia 21 tahun dia berhasil menjadi khalifah. Ya. Dan dengan tangannya sendiri, dengan pedangnya sendiri, dia turun ke medan laga untuk menaklukkan kota Konstantinopel pada saat itu. Nah, ini adalah bukti bahwa anak muda pernah punya peranan penting dalam sejarah Islam. Bahkan di Indonesia pun sendiri ada. Ya. Soekarno-Hatta, ya, ketika dia memperjuangkan kemerdekaan, usia dia pada saat itu di bawah 45 tahun. Dan kemudian aktivis-aktivis lain juga yang ikut mendorong kemerdekaan adalah Syahrir. Waktu itu dia sebagai anak muda intelektual. Nah, ini kan catatan sejarah bahwa anak muda punya peran penting dalam sejarah Indonesia, begitupun dengan sejarah Islam pada umumnya. Menjadi seorang pemimpin tidak bisa berangkat dari ruang hampa, tidak bisa berangkat dari kekosongan belaka. Minimal dia harus punya modal. Apa modal itu? Misalnya di zaman sekarang, ya pendidikan itu sendiri. Dia terbiasa untuk menganalisis teks-teks. Itu kan bagian dari proses untuk mencapai intelektualitas. Begitupun dengan aktivitas-aktivitas di luar kampus, yaitu tergabung dalam organisasi. Nah, ini kan proses bagaimana caranya manusia itu terbentuk kecerdasannya, ya melalui aktivitas-aktivitas yang tadi saya katakan. Ya, selama ini pemuda istilahnya dijadikan sebagai objek politik, bukan subjek politik. Padahal kalau dilihat secara kuantitas, anak muda ini lebih mendominasi dibanding kalangan-kalangan selain anak muda. Ya. Dengan modal itu, apa salahnya anak muda sendiri yang berperan sebagai subjek politik, bukan hanya jadi objek politik top. Kalau objek politik, kita tidak punya kebijakan untuk menentukan apapun. Kita tidak punya hak otoritatif. Tetapi kalau kita jadi subjek politik, ya kita bisa berperan penting di situ. Misalnya di ranah-ranah jabatan politik tingkat legislatif, ya anak muda ini masih gampang diajak bicara. Dan kemudian anak muda yang punya basic pendidikan, dia juga saya yakin untuk fungsi-fungsi kinerja itu dia bisa melaksanakan. Jadi seperti itu. Saya beberapa kali sosialisasi ya di masyarakat, terutama di kalangan muda. Banyak dari mereka yang mengatakan bahwa ada semacam disparitas antara kalangan tua dan kalangan muda. Misalnya kalau anak muda ingin berbicara dengan orang tua, itu cenderung semacam ada sekat, gitu. Ada disparitas ya, karena mungkin di situ ada norma-norma yang perlu dijaga, seperti
komunikasi harus diatur, kemudian gerak tubuh dan lain sebagainya agar menjaga yang namanya sopan santun. Tetapi sama anak muda, sopan santun dan cara komunikasi ya tetap dijaga, tetapi menurut saya lebih fleksibel, lebih lentur, ya. Tidak terlalu canggung ketika sesama anak muda berkomunikasi, karena memang anak muda ini kan satu frekuensi, satu semangat yang sama. Standar usia kematangan memimpin. Saya pribadi meyakini bahwa tidak ada standar baku untuk seorang dikatakan matang dalam hal menjadi pemimpin. Karena begini, manusia itu dia berbeda-beda. Ada orang yang secara usia tergolong muda, tapi dia punya kedewasaan berpikir. Kemudian ada orang yang secara usia tergolong sepuh, ya dianggap tua, tetapi tidak punya kedewasaan berpikir. Menurut saya kematangan itu tergantung dari kedewasaan berpikir, tergantung dari kebijaksanaan. Percuma usia tapi usia tua tetapi tidak ada kebijaksanaan berpikir. Karena kebijaksanaan akan menentukan kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan kalau dalam konteks kepemimpinan. Ya tidak ada sih kalau menurut saya pribadi. Muhammad Al-Fatih itu di usia 21 tahun dia berhasil menjadi seorang pemimpin. Apa kelebihannya? Ya menurut saya ya dia dewasa secara pikiran, dewasa secara tindakan, bijaksana secara pikiran, bijaksana secara tindakan, dan ditopang oleh ilmu pengetahuan. Ya. Apalagi masa-masa itu memang Islam bisa dianggap lagi jaya-jayanya, di mana anak-anak ya diwajibkan untuk menuntut ilmu. Itu nyambung dengan yang saya katakan tadi. Perlu kedewasaan untuk menyikapi hal apapun, termasuk dalam hal berbeda pilihan. Berbeda pilihan itu hal yang wajar. Ya, ikhtilaf. Bukan hanya dalam ranah politik. Jauh sebelum itu, ya Ali bin Abi Thalib pernah berbeda pendapat dengan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, pernah. Dan apakah mereka kemudian saling berperang? Tidak. Ya, mereka menyikapi itu dengan kedewasaan. Ya, karena batas perbedaan itu, yang membatasi perbedaan itu adalah ilmu yang dimiliki. Kalau kita tidak punya ilmu, ya kita akan menyikapi perbedaan itu secara prematur. Padahal dalam hal politik, ya apalagi dalam urusan pilih memilih, ini kan pesta. Kalau dalam tingkatan DPR ini kan pesta, pemilu itu kan pesta rakyat. Ya kita diberikan opsi untuk memilih siapapun yang kita inginkan. A, B, C, D kita diberikan. Tinggal kita pilih sesuai dengan kriteria kita masing-masing. Mungkin kita melihatnya dari aspek kecerdasannya. Kemudian ada aspek yang lain, misalnya dia orangnya dia punya jiwa sosial yang bagus. Kemudian dia punya cara pandang yang objektif. Ya bisa saja. Itu kan opsi-opsi yang kemudian membuat kita sebagai masyarakat untuk memilih. Dan ya jangan terjebak dengan perbedaan, karena di samping perbedaan kan masih banyak persamaan. Perbedaan itu kan segelintir
dari banyak persamaan-persamaan yang kita punya. Ya. Oke. Kalau mau memilih saya, jangan lupa nanti di tanggal 14 Februari 2024 Anda buka kertas suara, kemudian lihat ya partainya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan kemudian perhatikan nomor urut 4 ya, Muhammad Jilul Quranil Farid Magister Humaniora. Sebagai penutup ya, saya akan closing statement saya ya, Syubanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memberikan kepercayaan kepada anak muda, karena anak muda lebih fleksibel, lebih cair, dan lebih gampang untuk diajak bicara. Jadi seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.